Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Ulul Albab PT Rekayasa Industri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian online kita di bulan Ramadan yang alhamdulillah sudah masuk hari ke-15. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Saiful Bahri MA yang siang hari ini insya Allah akan membersamai kita dalam kajian zuhur kita siang pada hari ini yang insya Allah akan mengambil tema tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya. Insyaallah sebelum kita mulai maka mari sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Ala haliniyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gimana namanya? Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 12.37, kita mulai saja ya Ustaz ya, langsung kajian kita sampai lebih kurang jam 13.30. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan baik chat ataupun langsung. Waliyatafadhal mashkur Ustaz. Terima kasih Pak Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Bapak Ibu as-saimun as-saimat, para peserta pengkajian di Majelis Taklim Ulul Albab yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini tanpa terasa kita sudah menjalani separuh bulan Ramadan. Itu betul sekali yang difirmankan Allah bahwa bulan Ramadan ini disebut dengan ayyamam ma'dudat. Jadi hari-hari yang hanya hitungan sebentar saja. Baik yang menganggapnya sebagai beban nggak lama, apalagi yang menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan, peluang dalam berbuat baik, ini pasti cepat akan berlalu. Mudah-mudahan berlalunya bulan Ramadan ini terus menginspirasi kebaikan untuk kita. Kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan kemampuan untuk istiqomah. Saudara-saudara kita yang masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga masih bisa membersamai di sisa-sisa hari bersama kafilah para pemburu kebaikan. Amin Allahumma amin. Tema yang diamanahkan ke saya adalah terkait dengan taubat ya. Saya sudah bagikan file. Nah, saya silakan nanti bisa di-share. Saya akan coba share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kurang lebih 35 sampai maksimal mungkin 40 menit ya. Saya akan coba menyampaikan terkait dengan agar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini kita bisa lihat memerintahkan langsung kepada kita untuk bertaubat itu di sekitar 10 atau lebih dari ayat Al-Qur'an. Tubu ilallah atau liyatubu itu perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk kaum yang beriman
yang nanti salah satu ayatnya kita akan coba mengkaji ya. Kita diperintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui lisan Rasulnya juga demikian, mengajak bertaubat kepada Allah, bahkan secara literal di beberapa ayat melalui istighfar. Ya. Mengapa bertaubat? Karena taubat itu frasa untuk kembali kepada Allah. At-taubatu al-inabah. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan sedangkan istighfar itu adalah kebutuhan kita yang lainnya, yaitu agar Allah senantiasa menutup aib dan dosa-dosa kita. Nah, karena itulah kebutuhan kita akan taubat sangat tinggi sekali, karena tidak ada satupun manusia ini di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan atau kesalahan. Jadi kita perlu bertaubat. Nah, mari kita renungi sejenak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi hamba-hambanya yang bertaubat ya. Keistimewaan yang Allah berikan itu terlihat disebut di 2 ayat terkait dengan waktu yang sangat istimewa di waktu sahur, dan Allah menyukai hambanya yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar di surat Ali Imran, dan wabil ashari hum yastaghfirun di ayat yang lainnya. Ini menandakan bahwa Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang datang beristighfar, memohon ampunan. Dan pada saat kita berzikir, pertama kali yang kita baca seusai melakukan sholat, ini juga adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir dari tanda sholat kita usai, kita beristighfar setelah itu. Ini juga dahsyat ya, karena kita sedang tidak melakukan maksiat. Kenapa beristighfar? Karena kebaikan kita di mata banyak orang itu bukan semata karena amal baik kita, tapi itu karena juga Allah menutup aib, kekurangan kita, sehingga kita masih bisa percaya diri. Perjumpaan kita hari ini, sekalipun secara virtual, ini juga berangkat dari persepsi kita, bahwa sebagian besar aib kita tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di depan kita. Termasuk saya di depan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak mengetahui aib-aib saya. Seandainya aib-aib saya diketahui, dan juga saya mengetahui aib-aib Bapak dan Ibu, mungkin pertemuan kita hari ini tidak terjadi. Karena masing-masing kita akan malu. Atau terjadi sepihak. Saya tahu aib Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak tahu aib saya. Ini juga tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, Bapak dan Ibu mengetahui aib-aib dan kekurangan saya, sementara saya tidak tahu aib-aib dan kekurangan Bapak Ibu. Itu juga tidak akan terjadi perjumpaan hari ini. Maka itulah perlunya istighfar. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir disebutkan, Allah itu ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dosa dan zat yang maha menerima taubat. Itu 2 frasa yang berbeda. Antara pengampun dosa, ghafiridz dzambi, dengan penerima taubat, itu beda. Karena frasa ini sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran sendiri kata-kata ghafir itu biasa. Ada kata-kata ghafar superlatifnya, ada kata-kata ghafur superlatif yang paling tinggi. Artinya Allah menyediakan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa biasa, dosa-dosa menengah, dan sampai dosa-dosa yang besar. Nah, itulah ada frasa sayyi'at dan ada dzunub ya. Yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu beda. Takfirus sayyi'at dengan ghufranudz dzunub. As-sayyi'at itu dosa-dosa yang umum, yang relatifnya adalah dilakukan oleh semua orang. Dosa-dosa kecil. Tapi kalau sudah berbicara adz-dzunub, adz-dzamb, itu adalah dosa besar. Sekalipun baru dilakukan pertama kali. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang bagi orang yang melakukan dosa besar sekalipun untuk bertaubat. Karena itu biasanya, sekalipun seseorang melakukan dosa besar, tidak langsung Allah buka aibnya. Tidak langsung Allah tunjukkan di depan orang lain. Karena Allah memberi kesempatan kepada sang hamba tersebut untuk bertaubat. Nah itu ya. Lalu kemudian, ini tadi yang saya sebutkan, kita akan coba mengkaji
satu dari sekian puluh atau sekian belas anjuran untuk bertaubat ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di surat At-Tahrim ayat 8 ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ini coba kita lihat kalau kita bertaubat kepada Allah, diminta bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dan kalau dosa-dosa kecil kita diampuni dan dosa-dosa besar kita juga dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat mudah bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surganya. Ini salah satu dari sekian perintah bertaubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu surat At-Tahrim. Nah, taubatan nasuh ya. Ini menarik ya. Taubatan nasuh. Ini kalau dijelaskan pada saat itu orang-orang terbebas dari dosa-dosanya. Allah tidak akan pernah menghinakan orang-orang yang beriman yang mengikuti nabinya. Allah tidak akan bukakan aib-aibnya, ditutup segalanya. Allah Subhanahu wa taala As-Sattar, Satirudz Dzamb, Ghafirudz Dzamb, penutup dosa. Jadi lembarannya sama sekali tidak dibuka. Jadi aib yang pernah kita lakukan kalau sudah Allah ampuni itu tidak pernah akan dibuka, tidak pernah Allah akan kasih tahu orang lain. Dan kita betul-betul benar-benar akan menjelma menjadi orang-orang yang dikesankan baik. Jadi memang ini sesuatu yang berat ya. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang tidak memiliki atau tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaik di antara Bani Adam. Kunu Bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang-orang yang terbaik dari Bani Adam itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang tidak pernah khilaf, bukan orang yang tidak pernah khilaf, bukan orang yang tidak pernah terjatuh, tetapi yang terbaik dari mereka adalah orang-orang yang bisa move on, bisa bergerak, bisa bangkit dari jerat-jerat kesalahannya, baik dari hal yang sifatnya traumatik, terhantui, atau kemudian merasa tanggung sehingga meneruskan perbuatan salahnya itu. Nah ini kaidah yang sangat sederhana yang perlu kita pegang, bahwa kullu bani Adam al-khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Demikian juga kata Rasulullah SAW, orang yang bertaubat dan diterima taubatnya maka seperti halnya orang yang tidak melakukan dosa. Ya. Nah, agar taubat kita diterima Allah itu apa yang kita lakukan? Sebelum nanti kita masuk taubat yang diterima itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, kita ini harus melakukan seperti dalam ayat tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. At-taubatun nasuh itu taubat yang sungguh-sungguh dilakukan. Kembali secara benar-benar. Orang kembali itu betul-betul enggak pergi ke sisi yang lainnya. Dia tidak berniat mengulangi kesalahannya. Tidak punya terbersit di dalam hatinya melakukan kembali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan dia juga serius dalam melakukan hijrah fisik dan hijrah lingkungan, meninggalkan lingkungan yang buruk yang suatu ketika, suatu saat bisa menarik kembali kepada habit dia yang lama. Bisa menarik kembali pada potensi kembalinya pada perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Lalu dia membentuk atau mencari sebuah lingkungan yang lebih baik untuk membantu perbaikan dirinya. Ya, kalau dia tidak menemukan, dia bentuk lingkungan.
Kalau dia menemukan, dia di situ dan mengoptimalkan. Lalu dia juga meneruskan dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal baik yang mungkin untuk dia bisa lakukan. Dan di saat yang sama, dia melakukan pembekalan diri melalui ilmu dan mulazamah al-ulama. Nah, ini penting. Taubat itu memang bisa dilakukan dengan dengan perasaan, dengan hati. Tapi hati kita itu perlu di-drive, perlu diberikan nutrisi, perlu diberikan asupan, informasi yang benar. Nah, dan itu terjadi kalau kita semangat thalabul ilmi. Learning habit kita bangun dengan baik. Salah satunya adalah dengan mulazamatul ulama, memperbaiki reading habit kita, semangat menuntut ilmu dilakukan terus-menerus. Nah, dan yang ketujuh, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan zikir. Apalagi di waktu sahur, itu zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Zikir yang paling disukai Allah adalah zikir memohon ampunannya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, ketika Allah menyatakan di setiap sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke bumi dan bertanya, menunggui hambanya, fahal min sa'ilin fa'ataituhu, fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ada enggak hamba-hambaku yang meminta detik ini, waktu ini, sehingga aku bisa beri dia? Ada enggak hamba-hambaku yang meminta ampunan sehingga aku ampuni dia? Nah, ini fakta yang terjadi ternyata tidak jarang sebagian dari kita mengabaikan peluang kebaikan yang Allah berikan itu. Nah, maka ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah, orang tersebut mampu meninggalkan perbuatan buruk dan lingkungan yang buruk. Ya, dia sanggup. Lalu Allah akan karuniakan ketenangan. Ini mohon maaf kalau banyak tipenya ini ya. Allah akan berikan ketenangan, ya, dan ketentraman jiwanya. Orang ini juga tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi dia tidak terhantui dengan persepsi atau kesalahan trauma masa lalunya. Dia move on. Betul, saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya bisa perbaiki kok. Untuk apa saya bersedih? Karena sedih dengan masa lalu itu tidak mengubah apa-apa. Maka Allah membebaskan kita dari dua perasaan penting yang menjerat kita, yaitu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kesedihan terhadap apa yang terjadi di masa lalu dan rasa takut, rasa cemas terhadap apa yang belum terjadi. Itu dua hal penting yang suka menjerat diri kita. Sedih pada masa lalu, kalau kita tidak bijak dalam berinteraksi dengan ini, maka kita juga akan terjerat dengan perasaan berikutnya, yaitu terlalu takut untuk berbuat sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Ya, in case ya, kita sudah berniat, kita sudah berusaha baik, tapi kemudian terjatuh di case yang sama, maka itu juga tidak disebut sebagai orang yang tidak diterima taubatnya, karena dia tidak bukan tidak kuasa ya. Karena tidak ada istilah tidak kuasa. Dia tidak sengaja atau tidak tersadar kembali melakukan itu setelah berusaha untuk meninggalkannya. Apalagi kalau ini sudah pada dosis kecanduan hal-hal tertentu, maka ini perlu dibantu, ada perlakuan khusus ya. Seperti halnya kecanduan obat-obatan, kecanduan minuman beralkohol ya. Hal-hal adiktif lainnya ini perlu ada treatment secara psikologis di samping ada treatment secara spiritual ya. Kemudian yang keempat, orang yang bertaubat diterima taubatnya itu dikaruniai manisnya beribadah dan mendekat kepada Allah. Lalu ringan kata-kata dan dalam berbuat baik. Kita bisa lihat gini. Saya kalau membaca frasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, sesungguhnya yang mendekat itu bukan kita, tapi Allah yang mendekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang nanya kepadamu, hambaku bertanya kepadamu Muhammad, fa inni qarib. Aku dekat. Dia tidak mengatakan katakan Muhammad, tapi langsung aku dekat. Frasa aku dekat itu sesungguhnya harus kita sadari
bahwa sesungguhnya Allah benar-benar dekat karena Allah mendekat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taqarraba ilayya al-'abdu dzira'an, taqarrabtu ilaihi. Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kalau hambaku mendekat, ya, ada hamba mendekat kepadaku dengan shibran, ya, satu langkah, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku mendekat satu dhira', ya, hampir kira-kira setengah meter. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat satu dhira', maka aku mendekat satu jengkal. Wa idza taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwala. Kalau dia mendekat berjalan, aku mendekat dengan berlari. Masya Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu dekat kita. Kalau kita menjauh, kalau kita bermaksiat, sesungguhnya itu perbuatan yang zalim dan sangat rugi. Karena defaultnya Allah yang dekati kita. Allah yang membuat kita dekat dengan Dia. Jadi Allah sangat sayang kita. Makanya orang taubat itu Allah lebih berbahagia. Dalam salah satu hadis lainnya dijelaskan. Allah lebih berbahagia menjumpai seorang hambanya yang kembali bertaubat. Lebih berbahagia dari seorang musafir yang kehilangan unta beserta perbekalannya. Lalu dia akan mati karena saking tidak mendapatkan makanannya itu. Lalu di tengah menjelang sakaratnya itu, sakaratul mautnya itu, datanglah unta dengan segala perbekalannya. Sampai dia kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah itulah yang tadi disebut sebagai manisnya seseorang yang kembali bertaubat. Mohon maaf, ini nampaknya ada saya tadi salah ngeklik ya. Sebentar, saya kembali klik lagi ya. Mohon izin. Mana tadi? Saya lanjutkan. Ya, baik. Ya. Jadi orang yang bertaubat, dia akan mendapatkan manisnya iman. Perasaan yang sangat penting sekali. Perasaan yang perlu membuat seseorang terus dan tidak menoleh ke belakang, kecuali hanya mungkin sesekali dijadikan pembelajaran. Nah, maka kita bisa lihat orang-orang yang bertaubat itu, kita bisa belajar dari sejarah beberapa orang. Misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, dia mungkin hanya melakukan satu kesalahan saja itu, tetapi kemudian kesalahannya diabadikan oleh Allah, bukan untuk diungkit ya, tetapi untuk dijadikan pembelajaran. Bagaimana proses Nabi Adam terjerembab dalam melakukan kesalahan itu, dan bagaimana Nabi Adam move on dari kesalahannya, dan setelah itu justru beliau diangkat sebagai nabinya. Ya, jadi ini kita bisa belajar dari Nabi Adam. Lalu dari Nabi Yunus, ya, yang sampai bahkan mendapat hukuman dari Allah, ditelan oleh ikan, dan dia berada di dalam perut ikan, sampai berada dalam kegelapan yang luar biasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan untuk memperbaiki kesalahannya. Atau pertaubatan yang dilakukan Ka'ab bin Malik, ya, yang dia termasuk satu di antara 3 orang yang mangkir, tidak mau mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk. Ya, 2 orang ini, yang satu baru menikah, yang satu sudah tua, diampuni, dimaafkan. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan, kalau seandainya aku mencari alasan, pasti aku juga akan dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi aku tidak mau. Ini memang karena aku salah. Karena memang aku malas, karena memang aku tidak mau. Maka kemudian dia dihukum dengan hukuman yang kalau kita lihat luar biasa. Sampai tidak boleh ada orang berbicara kepadanya, menjawab salamnya, tidak boleh. Bahkan kemudian di 10 hari terakhir itu setika 50 hari itu, menjelang dibebaskannya dia diterima taubatnya itu, bahkan istrinya pun disuruh meninggalkannya, kembali ke orang tuanya, sampai kemudian ketika taubatnya diterima baru dikembalikan lagi. Berat sesuatu. Tetapi kemudian ketika taubatnya diterima, ada kepuasan di situ, ada ketenangan di situ. Lalu kita juga bisa belajar dari kisah pembunuh 100 orang. Ya, ini kan kisah yang sangat terkenal saya kira, ketika ada orang yang membunuh 99 jiwa,
lalu karena kegundahannya terlalu banyak membunuh orang, dia mendatangi ahli ibadah untuk menyampaikan keinginannya bertaubat. Lalu karena sang ahli ibadah ini terbatas ilmunya, dia jawab bahwa tidak mungkin taubatnya diterima oleh Allah, maka dia pun menjadi korban ke-100 dibunuh oleh sang pembunuh ini. Tapi nampaknya keinginan untuk bertaubatnya kuat sehingga dia mencari seorang yang bisa menjawab pertanyaannya, menuntaskan kegundahannya, sehingga datanglah dia berjumpa dengan seorang alim dan diberikan sebuah resep bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin untuk menerima taubatnya. Dia berbahagia sekali dan minta petunjuk bagaimana caranya agar taubatnya diterima oleh Allah. Maka dia pun kemudian diberikan saran untuk berhijrah meninggalkan tempatnya yang lama menuju tempat yang baru. Di sana dia akan mendapatkan nafas baru, di sana dia akan mendapatkan peluang baru untuk bertaubat. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanannya, orang ini meninggal dunia dan dua malaikat turun berebutan, malaikat rahmat dan malaikat azab, sampai Allah menengahi dua malaikat ini karena malaikat tidak bisa melihat yang batin ya. Maka Allah menengahi dan memerintahkan untuk mengukur jarak tempuh orang ini dari tempat asalnya. Dan jika jaraknya lebih dekat, itulah nanti yang akan menjadi hak sang malaikat. Setelah diukur ternyata jaraknya cuma berbeda 1 jengkal, yaitu lebih dekat ke arah tempat yang akan dia tuju, sehingga orang ini pun akhirnya diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini ada kisah dari pertaubatan Malik bin Dinar. Ini luar biasa ya. Kisah Malik bin Dinar ini sangat menginspirasi dan sangat terkenal sekali. Jadi Malik bin Dinar itu orang kaya ya, yang mudanya sangat berfoya-foya. Dia berzina, ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan tidak sampai melakukan perzinaan. Dia mabuk ya, dia berjudi, dia melalaikan banyak-banyak hal lah, istilahnya hura-hura, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak duitnya pada waktu itu. Hedonis lah kalau bahasa kita sekarang. Hingga akhirnya kondisinya sebenarnya sudah mulai membaik ya. Kondisinya membaik dengan ketika dia menikah, dan hobi yang paling utamanya memang mabuk dia ini. Ketika dikaruniai seorang anak perempuan, namanya Fatimah. Pada usia 2 tahun, sang anak usia 2 tahun, setiap kali dia menuntaskan kegundahannya atau menghadapi masalah, dia larinya ke mabuk. Ya. Setiap kali ingin seperti itu, anak kecilnya itu mendekati dia dan menyingkirkan itu. Jadi minumannya disingkirkan, dipecahkan, nggak boleh sama anaknya. Paling anak 2 tahun, dia nggak paham, masih kecil. Hingga akhirnya dia mulai sedikit demi sedikit meninggalkan itu. Tapi ternyata tidak lama setelah itu, belum genap 3 tahun, Fatimah meninggal dunia. Maka dia pun berlari sama, larinya ke mabuk lagi. Nah, suatu hari dia bermimpi terjadi huru-hara besar, yaitu pada hari kiamat. Hari itu orang tunggang langgang, dan banyak anak-anak kecil itu lari ke bukit. Di perbukitan anak-anak kecil itu meneriakkan nama Fatimah. Fatimah, selamatkan ayahmu. Lalu Fatimah berlari memeluk ayahnya dan membacakan surat Al-Hadid ayat 16 itu ya. Nah, dari situlah kemudian titik tolak kembalinya atau taubatnya Malik bin Dinar. Dia meninggalkan sama sekali masa lalunya, dia menutup sama sekali kondisi dia, dan dia berubah. Bukan sekedar menjadi seorang ayah muda yang baik, tapi dia menempa dirinya dengan menuntut ilmu, sehingga dia bukan sekedar menjadi orang baik akhlaknya, dia pun kemudian dikenal sebagai seorang ulama. Karena tadi orang bertaubat, dia mulazamatul ulama, membersamai ulama, kemudian menuntut ilmu sehingga dia akan terangkat. Dan betul kan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketakutan itu akan
capai secara maksimal al-khasyah itu kalau seseorang menjadi ulama, dan itu dilakukan dengan proses thalabul ilmi. Nah, terakhir mungkin sebagai takeaway lesson di 10 menit terakhir sebelum nanti kita dialog, Bapak dan Ibu, pertaubatan ini perlu kita lakukan menjadi satu kebutuhan esensi bagi diri kita, karena setiap kita pasti punya masa lalu dan setiap kita punya harapan tentang masa depan. Tapi bisa dipastikan masa depan seseorang, siapapun orangnya, itu dua. Satu, gaib, misteri, tidak ada yang tahu. Dua, suci. Masa depan sang pendosa, suci dan misteri. Masa depan orang yang taat, suci dan misteri. Sehingga kesamaan masa depan inilah yang disebut dengan peluang. Itulah mengapa rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir bersumpah, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernafas, demi waktu subuh ketika menyingsing, harapan pagi yang Allah berikan kepada semua orang sama. Start from-nya zero, sama, kosong. Orang yang taat hari itu start from-nya, lembaran barunya dibuat. Orang yang bermaksiat, orang yang penuh dengan dosa, hari itunya peluang dia memperbaiki. Maka harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan subuh yang bernafas itu, kita sambut labbaik ya Allah. Saya terima peluang kebaikan. Maka apalagi jika itu terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini peluang untuk kebaikannya sangat tinggi sekali. Kenapa? Kalau dalam hadisnya itu Rasulullah SAW menyebutnya, kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar atau abwabun niran. Kenapa pintu neraka ditutup? Pintu surga dibuka kan belum ada yang masuk. Pintu neraka ditutup juga, buka atau tutup juga nggak ngaruh karena kan tidak ada yang masuk. Frasa itu sebenarnya simbol. Dan diperkuat dengan simbol berikutnya, wasyuffidatis syayatin, setan-setan diikat. Itu artinya peluang kebaikan di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Dan peluang keburukan terkunci. Bukan hanya sedikit, terkunci. Nah, maka sangat benar ketika Rasulullah SAW kemudian menyabdakan, sabda beliau, khasira, merugilah. Sungguh sangat merugi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu? Sungguh merugi. Man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan Allah tidak mengampuninya. Artinya dia tidak menggunakan peluang itu untuk bertaubat, tidak menggunakan peluang itu untuk berbuat baik, tidak menggunakan peluang itu untuk memperbaiki diri, untuk move on dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Setidaknya dia membersamai komunitas yang sebagian besar pada bulan ini sama-sama punya niatan untuk meningkatkan potensi dan kebaikan diri. Nah, di akhir nanti insya Allah kita bisa kita lanjutkan dengan sesi dialog Bapak dan Ibu. Taubat ini bukan sekedar urusan kita dengan Allah. Taubat ini ada tindak lanjutnya. Karena kesalahan kita tidak murni dengan Allah saja. Pertaubatan kalau terkait dengan hak-hak anak Adam, kita juga harus selesaikan. Nah ini mungkin Al-Fakir belum sempat membahas ya. Belum sempat membahas secara detail di slide yang ada. Kita bahas secara lisan di sini. Kalau saya punya kesalahan kepada orang, pertaubatan saya bukan hanya urusan Allah saja, tapi saya perlu minta maaf kepada orang itu. Saya memohon ridhonya. Karena nanti ada raddul madzalim. Bahkan Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau itu melakukan sebuah forum, disebut itu forumnya ya kira-kira forum raddul madzalim lah. Dia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah sengaja atau karena tidak sengaja mendapatkan dampak dari sebuah peristiwa yang aku lakukan sehingga dia merasa terdalimi, silahkan sekarang bisa dibalas. Para sahabat terdiam karena itu tahu itu sudah detik-detik perpisahan dengan Rasul. Tapi terkejut mereka ketika ada seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan, saya ya Rasulullah.
Sahabat kaget. Wah, ini orang tidak tahu diri ini. Saya Rasulullah. Ditanya, kenapa? Pada waktu Anda meluruskan shaf pada waktu itu, ya, tongkat Anda mengenai badan saya. Oke, siap. Maka saya ingin melakukan raddul madzalim. Lalu apa yang terjadi? Orang ini maju dan mengatakan, ya Rasulullah, pada waktu itu aku sedang tidak memakai baju, artinya tidak memakai atasan, ya, dia bertelanjang dada. Maka Rasulullah pun melepaskan bajunya. Tapi apa yang terjadi? Sahabat ini tidak benar-benar ingin membalas. Sahabat ini berlari dan memeluk Rasulullah sambil menangis, ya Rasulullah, saya tahu ini adalah perpisahan denganmu. Saya tahu ini tidak akan ada kesempatan saya ulang. Dan saya tidak tahu nanti nasib saya di akhirat, apakah bisa berjumpa denganmu lagi atau tidak. Maka sebelum itu terjadi perpisahan denganmu, aku ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu yang mulia ini. Maka kemudian beliau pun mengatakan, almar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang disukainya. Jadi ada istilah raddul madzalim. Kalau kita secara definitif melakukan kesalahan kepada orang, apa saja, merampas haknya, kembalikan. Yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu, lakukan. Terlepas orang itu memaafkan kita atau tidak, kita harus melakukan, memohon maafnya. Memang ada yang bisa definitif, ada yang tidak bisa definitif. Kita ghibah sama orang itu susah juga. Kadang kalau kita kasih tahu malah memperburuk, ya. Ya kan? Kita ngomongin orang terus, tiba-tiba saya mau minta maaf. Kenapa? Saya sering ngomongin Anda, udah mulai saat ini saya enggak. Itu malah bisa memperburuk, Cip. Ya. Jadi tidak selamanya yang disebut raddul madzalim itu benar-benar kemudian kita memperbaiki secara langsung. Ya. Memang ada yang mengatakan harus, tapi kita lihat efeknya, ya. Kalau kita bisa. Tapi kalau terkait dengan misalnya hutang piutang, maka cara kita memperbaikinya ya dengan mengembalikan hutang. Ya, itu juga termasuk raddul madzalim sebelum nanti di akhirat akan menjadi masalah yang cukup serius ketika pengadilan di hari akhirat tidak bisa menggunakan tebusan berupa harta, dan memang pada waktu itu juga tidak ada seorang pun di dunia ini yang membawa hartanya di akhirat. Nah, itu saja saya kira dalam taubat yang perlu diperhatikan. Kita kalau untuk dosa dengan Allah, kita tidak tahu Allah mengampuni atau tidak, tapi kita harus berhusnudzon bahwa Allah akan mengampuni kita. Terkait dengan raddul madzalim, kita juga hak-hak manusia harus ditunaikan supaya keamaafan kita juga dilakukan dengan baik dan kita menerimanya dengan baik. Dan juga yang ketiga, sangat kontradiksi hari ini. Kalau kita meminta ampunan dari Allah, tapi kita sulit memaafkan dan mengampuni orang. Kalau kita minta merahmati Allah, tapi hati kita keras dan tidak punya rasa kasih sayang pada orang. Maka semakin kita membuka diri untuk memaafkan orang, saya kira akan semakin berpeluang besar diri kita mendapatkan permaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya kira kurang lebih 35 menit, ya, kurang lebih, ya. Sampai 40 menit yang saya sampaikan terkait dengan supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita bisa move on dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang termasuk kembali kepada Allah dan diterima taubatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan nanti bisa diimbui dengan diskusi dan insight dari Bapak dan Ibu sekalian, as-saimun dan as-saimat, para jamaah masjid, majelis pengajian di masjid atau majelis taklim Ulul Albab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Saiful Bahri yang sudah menyampaikan atau menjelaskan kepada kita tentang kiat-kiat untuk taubat dan nasuha. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau memperjelas dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Karena mungkin materi ini sangat penting buat kita, ya. Karena satu hal tadi disampaikan, sangat menakutkan kalau kita sudah bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya
di awal judulnya tanda-tanda taubat diterima, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, kita udah istighfar, udah mencoba taubat, nah gitu mungkin apa namanya, perlu kiat-kiat yang lebih serius kali bagaimana agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, apa ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum Pak Muslimin. Mangga ya Pak, Tafadhol Pak Umam, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Seperti tadi yang disebutkan bahwa memaafkan orang lain itu juga sangat diperlukan untuk kita jika kita ingin mengharap ampunan dari Allah. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada orang lain yang setelah melakukan kesalahan kepada kita, sudah kita maafkan, kita sudah berusaha memaafkannya, tetapi dia mengulangi kesalahannya tersebut berkali-kali, sehingga bagi kita agak susah untuk memaafkannya gitu. Seperti itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya memang apa ya, kita sangat manusiawi ya. Kita hidup berinteraksi dengan orang yang memiliki perasaan, termasuk diri kita juga punya perasaan. Ketika ada kesalahan yang berulang-ulang, itu semakin berat kita memaafkan orang. Itu pun seharusnya kita memikir kalau kita lakukan kepada Allah. Tapi faktanya Allah tidak demikian, dan yang terjadi justru kita yang melakukan itu. Ya, istri yang melihat suaminya berkhianat sekali dimaafkan, 2 kali, begitu ketiga lebih mungkin berat. Atau kita itu istri ke suami, suami ke istri sama aja. Atau kita ke teman kita berinteraksi keuangan misalnya, kita dengan teman kita merasa ditikung di belakang misalnya. Kita apa jenis kesalahannya lah, saya tidak memberikan secara definitif contohnya, kurang lebih. Kalau dilakukan berkali-kali akan sulit memaafkan. Tetapi begini, kalau sifatnya sesuatu yang ringan, ya kayak yang dilakukan oleh orang-orang yang Rasulullah SAW temui setiap hari, maka Rasulullah easy going ya. Beliau diludahi setiap hari, beliau dimaki setiap hari, easy going, memaafkan. Nah, mungkin yang beda itu kalau terkait dengan ada konsekuensinya. Contoh misalnya terkait dengan misalnya, mohon maaf ya, muamalah maliyah misalnya. Kita tetap memaafkan, tetapi mungkin ada perlakuan beda. Ya, orang ini misal, mohon maaf ya, tidak bermaksud hanya case ini ya, ini sebagai salah satu contoh. Misalnya orang ini minjem ke kita, kemudian dia janji, oh ternyata nggak ditunaikan, minjem lagi kita kasih, janji nggak ditunaikan. Nah biasanya kita evaluasi nih. Nah beda antara kita memaafkan dengan kita juga memperhitungkan. Itu beda, tidak bisa dijadikan satu. Oh nampaknya kita nggak bisa lagi. Bukan berarti kita nggak maaf, kita maafkan. Nah itu strategi. Sama dengan misalnya kalau saya seorang HRD misalnya di sebuah perusahaan, ini ada staf yang melakukan kesalahan yang cukup fatal, dimaafkan, dievaluasi, lakukan lagi, dimaafkan. Oh, nampaknya dia nggak cocok di situ, harus segera dipindahkan, tour of duty. Nah, sama dengan kesalahan yang sifatnya ada melalui proses. Baik yang sifatnya prosesnya teguran, kan ada itu ya, teguran 1, SP2, SP3, di tawakuf ya, berhenti sejenak, sampai mungkin ada terjadinya betul-betul dikeluarkan sama sekali. Jadi ini proses tetap sepertinya. Nah, tetapi kalau hitung-hitungannya memaafkan, seharusnya kita maafkan. Itu lebih kepada prosedur administratif. Kalau memaafkan harusnya kita maafkan. Tapi itu karena ada prosedur administratif, itu harus kita lakukan. Nah, kira-kira itu. Makanya itu yang sulit kita harus lakukan.
Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, dia memaafkan saudaranya dan dia tidak mendendam, tapi prosedurnya tetap dilakukan. Ya, dia tetap melakukan bagaimana kemudian saudaranya harus pulang. Dia ketika mengambil adiknya, dia harus kena konsekuensi berhubungan dengan ayahnya. Nah, itu konsekuensi. Dia ada punishment secara tidak sengaja, tapi dia memaafkan. Gitu ya. Tapi memang harus dibedakan antara konsekuensi hukum dan maafkan. Misalnya juga ada proses hukum misalnya. Orang memfitnah udah diproses hukum. Secara ini memaafkan kita, tapi ketika hukum itu harus diproses ya tetap jalan gitu. Ada memang konsekuensi memaafkan itu yang berubah di dalam hukum. Seperti orang yang harusnya dikisos kalau dimaafkan dia tidak jadi dihukum kisos. Nah, itu kalau seperti itu berarti pemaafan kita sangat penting sekali. Ada juga yang tidak berpengaruh pada proses hukum. Jadi kita akan lihat yang paling esensi bukan di proses hukumnya adalah proses pada saat kita memaafkan orang tersebut. Itu saya kira, wallahu a'lam. Silakan kalau masih ada lagi. Tapi agak banyak di chatting ya Ustaz ya. Pertama, mohon penjelasan Ustaz, pernah mendapat penjelasan taubat terkait kesalahan kepada manusia harus mengembalikan hak-hak yang telah kita ambil. Jika hak tersebut adalah hak orang banyak, bagaimana mengembalikannya? Terkait dengan orang banyak. Ya, memang agak sulit kalau sifatnya tidak definitif ya. Misalnya mohon maaf, misalnya saya mencuri misalnya. Ya kalau mencurinya sendal, sepeda motor itu definitif dan sekalipun harganya lumayan besar lebih enak. Tapi kalau misalnya naudzubillah min dzalik, saya korupsi misalnya. Korupsi 2M misalnya dan saya ingin bertaubat. Gimana itu caranya? Kira-kira gitu ya. Nah, itu tentu tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan dengan cara yang, apalagi kalau misalnya saya korupsinya itu di tempat tertentu itu. Nah, itu cara memperbaikinya juga harus, kalau ada proses administrasi begitu kita harus konsultasi. Ya. Kalau sifatnya raddul madzalim yang tidak materi kayak tadi misalnya gibahin orang. Kalau saya sampaikan dan orang itu tidak tahu, saya sampaikan justru akan memperburuk keadaan. Jadi tidak selamanya. Nah, tapi kalau yang definitif harus dikembalikan. Saya mencuri dari si fulan, ya harus saya balikin ke dia. Saya minjem dari dia, ya harus balikin ke dia. Kalau sifatnya yang umum, kecil-kecil ya pasti dimaafkan. Ya kita pernah mungkin secara tidak sengaja menyakiti atau kemudian apa dan sebagainya, itu umum sifatnya. Kalau yang definitif diselesaikannya definitif. Ada juga yang definitif diselesaikannya tidak bisa, ya kayak yang tadi saya contohkan. Dan itu raddul madzalim itu ada bahasanya lebih spesifik. Dan case satu dengan case lainnya tidak bisa disamakan. Kurang lebihnya begitu singkatnya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan jelas. Ini berikutnya, saat mau tanya bagaimana Indonesia saat ini sedang diuji dengan pandemi. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia? Apakah harus taubat berjamaah bersama-sama atau bagaimana yang terbaik? Demikian dari Pak Muthalib. Ya kalau ajakan bertaubat pasti ya. Kita ini taubat massal istilahnya. Yang kita hadapi ini sudah sangat kompleks. Kesalahan yang kita lakukan itu menumpuk. Kesalahan kita kepada Allah, kekurangan pekaan kita pada saudara kita, kurang maksimal kita kepada pasangan hidup kita, pelayanan pendidikan pada anak-anak kita, kepada guru-gurunya anak-anak kita, pada guru-guru kita, pada macam-macam lah. Maka itu perlu gerakan massal untuk bertaubat. Tapi ini kan bukan sekedar jargon. Nah, kalau jawabannya ya pasti, tapi yang harus kita pikirkan how to-nya. Gimana caranya kita taubat secara massal itu?
Ya. Bagaimana cara bertaubat secara massal? Nah, kalau saya buat triknya sederhana. Pertaubatan secara massal itu dimulai dari komitmen. Komitmen paling sederhana dimulai dari memperbaiki cara makan. Ya, di surat At-Taubah ayat 1 kan, aufu bil uqud, ukhilat lakum bahimatul an'am. Yaitu dengan cara makanan halal. Jadi yang saya makan harus halal. Yang saya bawa pulang harus halal. Itu dulu. Perhatikan dari situ dulu. Baru kemudian perbaiki cara sholat kita, supaya sholat kita itu mencegah dari perbuatan yang fahsya dan mungkar. Jadi how-to-nya lebih kepada how-to-nya kalau saya. Buat lingkungan yang lebih kondusif, seterusnya kayak tadi itu. Ada sebuah rekayasa perubahan yang sangat masif. Wallahu a'lam. Terakhir ini Ustaz, mungkin satu lagi dari Ibu Meisara. Ustaz, amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat Ramadan ini di saat kita sedang berhalangan bulan, sehingga kita tetap dapat pahala yang banyak dan tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu, sangat banyak, Ibu. Zikir bisa, mempelajari Al-Qur'an, membuka tafsir, ikut dalam majelis ilmu bisa, menyediakan makanan orang berpuasa bisa, mengobati orang, memberikan semangat orang, mensupport orang, bersilaturahim, berkata-kata baik, sangat banyak sekali. Jadi kita tidak mempersempit arti ibadah dalam artian ibadah mahdhah. Di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah. Ketika kita yang dibatasi yang tadi Ibu sebut itu hanya ibadah mahdhah saja. Ibu nggak boleh puasa, Ibu tidak boleh baca Quran dalam artian membaca, Ibu tidak boleh sholat, selebihnya bisa. Zikir yang ada ayat-ayat Qur'annya muttafaq bainal ulama boleh, zikir pagi, zikir petang, zikir itu bisa. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran boleh, ya. Memegang mushaf yang ada terjemahnya, ada tafsirnya boleh, mengikuti majelis ilmu bisa. Jadi banyak sekali kebaikan. Tinggal dihitung kemampuan dan probability-nya. Kemanfaatan itu semakin besar, maka akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira, Ibu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah ada 4 penanya tadi, dari Pak Humam, dari Pak Raharjo, Pak Muthalib, dan Ibu Meisara. Waktu sudah menunjukkan 1:28, 13:28 menit. Mungkin kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi, kami mohon pada Ustaz untuk menutup dengan doa, Ustaz, ya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan permohonan kepada Allah, dan silakan handout sederhana saya sudah kirim di sini, nanti bisa diunduh. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sadaqatina wa zakawatina. Taqabbal minna du'aana wa taubatana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kajian zuhur kita siang hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan memotivasi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan yang penuh dengan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah, khususnya taubat dan nasuha ini. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Dr. Syaiful Bahri MA atas kajiannya siang hari ini, dan kepada seluruh jamaah kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.